pergi ke rumah sakit untuk mencarimu. Di kehidupan sebelumnya, Bu Ayah sembunyikan pembakar dupa Zuan di tiruan, di dalam pot bunga. Ketika Cheng Ang datang untuk menagih utang, dia tidak sengaja membawanya pergi. Kali ini aku harus melau, begitu aku akan bersujud padamu dan meminta maaf. Ketuahan, dialah yang menyebabkan masalah di toko kita. Anak muda, jangan marah. Dalam perdagangan barang antik, barang yang Anda sukai belum tentu berharga. Bos, apakah barangnya bagus atau tidak? Tolong lihat dulu sebelum bicara. Sampah seperti ini, harganya 2 yuan per buah di pasar bunga dan burung. Jangan datang ke sini untuk mengejek orang tua ini. Apakah kamu mendengar apa yang dikatakan ketuahan? Itu hanyalah pot pecah yang tidak berharga. Cepat berlutut dan bersujud kepada kakekmu. Tetua, tolong lihat baik-baik. Barang ini terlalu berharga. Ini sebenarnya adalah pembakar dupa Zuan. Anak muda, saya bersedia membayar 10.000 yuan. Apakah Anda bersedia melepaskannya untuk saya? Ketuahan, apakah Anda pikun? Pembakar dupa Zuan tidak ternilai harganya. Bagaimana mungkin itu ada di tangannya? Apalagi 10.000 yuan. Sama sekali tidak bisa membelinya. Pembakar dupa Zuan ini. Meskipun ini bukan pembakar dupa Zuan, ini adalah replika dari akhir dinasti Ming. Selain itu kondisinya sangat baik. Potensi apresiasinya sangat besar. Tuan Muda Qin, sekarang giliranmu untuk bersujud dan mengakui kesalahanmu. Apakah kamu tahu siapa aku? Jika kamu menyinggung perasaanku, pastikan kamu tak bisa hidup di Ningchen. Saya tidak peduli siapa Anda. Saya hanya tahu bahwa Anda harus menepati taruhan. Tuan Muda Kia, bagaimana kalau Anda bersujud kepada pria ini? Dan masalah ini akan selesai. Bagaimana menurut kalian berdua? Ketuahan, aku melakukan ini demi Anda. Terima kasih Tetuahan atas bantuan Anda. Namun, karyawan toko Anda ini terlalu merendahkan. Kemarilah dan minta maaf kepada pria ini. Aku buta melihat yang penting. Aku sampai pakai tabungan putriku demi selamatkan nyawanya. Tolong lepaskan saya. Seorang penjaga gerbang harus terlihat seperti penjaga gerbang. Apakah Anda benar-benar bersedia melepaskannya seharga 10.000 yuan? Butuh uang untuk hal penting. Jadi saya terpaksa menjualnya. Anak muda, ambil uangnya. Ceraikan dia segera. Menghabiskan setiap hari dengan penjudi kronis. Kehidupan baik macam apa yang bisa kamu dapatkan? Ibu, Tang Rui sudah bertobat. Dia akan membiarkanku menjalani kehidupan yang baik. Ya, ayah, hari ini sangat baik. Kehidupan yang baik. Merawat orang cacat setiap hari. Kau sebut ini kehidupan yang baik. Pernikahan ini, kau harus bercerai. Mau tidak mau. Berhenti bicara. Saya pasti akan menjaga Sumo dengan baik. Kau jaga baik-baik Sumo. Aku pasti buta saat itu. Sampai aku membiarkan Sumo menikahi kau si tak berguna ini. Nah, Bos Li bilang, selama kau menikah dengannya, dia bisa membelikanmu apa saja. Dan dia bisa memberikan kakakmu sejumlah uang untuk membeli rumah. Ibu, aku baik-baik saja sekarang. Selama Tang Rui berubah, dia dan aku akan selalu menjadi keluarga. Saya benar-benar berhenti berjudi. Saya tidak akan berjudi lagi di masa depan. Kau bisa berubah. Kau berubah. Matahari akan terbit dari barat. Kemarin kau bahkan meminjam dari Cheng Ang dengan bunga mencekik 100.000. Jangan kira aku tidak tahu. Tang Rui, kau meminjam pinjaman berbunga tinggi lagi. Dia tidak hanya meminjam pinjaman berbunga tinggi. Dia bahkan berjanji pada orang lain akan memberikan rumah itu jika dia tidak melunasi dalam 3 hari. Aku pikir kau akan berubah menjadi lebih baik. Aku tidak pernah menyangka bahwa sekarang kau berjudi bahkan lebih parah. Sekarang kau bahkan sudah menggadaikan rumah. Nah, bercerailah. Apakah kau akan bercerai? Jika kau bercerai, aku akan menikahimu. Nah, lihat saja. Mereka berdua. Dia tidak hanya diam-diam menggadaikan rumah. Untuk pinjaman berbunga tinggi, dia bahkan mencari wanita rubah. Tang Rui, kau benar-benar pergi di belakangku dan bersama orang lain. Sayang, Direktur Xiang dan saya adalah mitra bisnis. Kami berdua baru saja menghasilkan 2 juta bersama. Jika kau benar-benar punya 2 juta, aku akan segera meminta maaf padanya. Ingat apa yang Anda katakan. Jika saya benar-benar punya 2 juta, Anda harus segera meminta maaf kepada Direktur Xiang. Saldo kartu banmu adalah 2 juta. Sekarang, segera minta maaf kepada Direktur Xiang. Direktur Seng, saya minta maaf. Serahkan 2 juta itu untuk membelikan rumah bagi kakakmu.
Tidak mungkin. Kita semua keluarga. Jika kehidupan iparmu membaik, bagaimana mungkin kau akan rugi? Keluarga. Sinsin sakit dan dirawat di rumah sakit. Anda adalah neneknya tapi kau sama sekali tak peduli. Bahkan ingin ambil tabungan demi nyawanya. Untuk belikan rumah bagi putramu yang tak berguna. Kau bahkan tidak mau membantu keluargamu sendiri. Hati-hati dengan pembalasan ilahi. Penyakit Sinsin. Aku sudah menanyakannya. Dia adalah lubang tanpa dasar. Dia tidak akan sembuh meskipun diobati. Lebih baik kau punya anak lagi. Selain itu iparmu perlu membeli rumah dan menikah. Jika kau bahkan tidak mau membantu dalam hal ini, kau tercela. Dari mana kau mendapatkan 2 juta? Apakah kau pergi berjudi lagi? Aku tidak. Ini benar-benar apa yang aku dapatkan secara sah. Percayalah padaku. Mendapatkan 2 juta dalam 1 hari. Bagaimana itu mungkin? Itu benar. Ketua Tang, sudah dibeli semua. Jin Inhua dari Ningcheng. Hari ini harga Jin Inhua meroket. Dia langsung mendapatkan 2 juta. Semua yang dia katakan benar. Ini semua benar. Istri, sekarang kita punya uang. Serahkan urusan mencari uang padaku. Ketua Tang, ada sesuatu yang kupikir harus kuberitahukan padamu. Ada apa? Penyakit Sinsin. Tidak sesederhana itu. Direktur Zhang, apa maksudmu? Begini. Penyakit Sinsin sudah berlarut-larut. Sehingga berbagai organnya mengalami kerusakan. Jika dia ingin pulih sepenuhnya, dia harus menerima perawatan perawat. Dan juga, pengobatan sangat penting. Kalau begitu, apakah pemulihan masih mungkin? Jika kita menggunakan tim medis tingkat atas dan obat impor. Obat impor. Apakah itu sangat mahal? Ayah ibu. Sinsin jauh lebih baik. Tidak perlu mengeluarkan uang. Sinsin, jadilah anak baik. Serahkan urusan mencari uang pada ayah. Kamu harus istirahat dan pulih dengan tenang. Berikan obat terbaik untuk putriku. Jika kita menggunakan obat impor, ditambah tim medis tingkat atas, biayanya setidaknya akan mencapai 3 juta. 3 juta? Dari mana kita akan mendapatkan 3 juta? Selama kita bisa menyembuhkan penyakit putriku, lupakan 3 juta, bahkan 300 miliar, aku bisa mendapatkannya. Direktur Zhang, bolehkah aku berbicara denganmu secara pribadi? Di kehidupan sebelumnya, Grup Qin mengandalkan resep rahasia leluhur An Shenwan, keluarga Zhang, untuk seketika menjadi perusahaan farmasi terbesar di Ningcheng. Jika aku bisa investasi dengan keluarga Zhang bangun pabrik farmasi, aku juga bisa mendapatkan keuntungan besar. Direktur Zhang, pernahkah Anda mempertimbangkan membangun pabrik Anda sendiri untuk memproduksi An Shenwan secara massal? Bagaimana kau tahu tentang An Shenwan? Aku bisa menghitung secara ilahi. Tentu saja aku tahu segalanya. Selain itu aku juga tahu bahwa Qin Hui ingin menikahimu, juga demi An Shenwan. Apa yang ingin kau lakukan? An Shenwan ini adalah resep rahasia leluhur keluarga Zhang Anda. Ini sangat mujarab untuk serangan jantung. Jika diproduksi massal pasarnya sangat besar. Selain itu obat rahasia ini juga merupakan hasil dari upaya keluarga Zhang Anda selama beberapa generasi. Itu harus dipromosikan dan bermanfaat bagi masyarakat. Tapi berinvestasi dalam membangun pabrik membutuhkan pengeluaran modal yang besar. Dan prosesnya rumit. Ini tidak sesederhana membeli bahan obat. Kemampuan Ketua Tang, aku khawatir. Aku menyadari semua kesulitan dalam membangun pabrik. Tetapi jika Anda tidak mengambil langkah pertama, bagaimana Anda akan tahu seberapa jauh Anda bisa melangkah? Tapi modal awal, Ketua Tang, kalau begitu. Dalam waktu 1 minggu, jika aku mengumpulkan cukup uang untuk membangun pabrik, Anda akan memberiku formula rahasia dan bekerja denganku. Jika aku gagal, 2 juta yang aku dapatkan hari ini, aku akan memberikan semuanya kepada Direktur Zhang. Bagaimana kalau begini? Jika tenggat waktu terpenuhi, kita akan bekerja sama. Jika dana tidak terkumpul, bahkan jika kesepakatan gagal, niat baik kita tetap ada. Dan kau tidak perlu membayar uang lagi kepadaku. Baiklah, mari kita buat kontraknya dulu. Mengenai uangnya, tentu saja seseorang akan mengantarkannya kepadamu. Dokumen. Siapkan semua dokumen sebelum kembali. Dokumen kami dan materi semuanya lengkap. Mengapa Anda tidak menyetujui kami? Jika aku menyetujuimu, aku menyetujuimu. Jika aku tidak menyetujuimu, aku tidak menyetujuimu. Mengapa kau banyak bicara? Apa maksud? Selimut Sutra Qianlong. Aku akan punya uang untuk membangun pabrik. Apakah kau tahu berapa banyak modal awal yang dibutuhkan untuk membangun pabrik? Setidaknya 5 juta. 3 hari. Tak bisa dapat itu meski 3 tahun. 5 juta. Aku bisa dengan mudah menghasilkan jumlah itu. Itu mudah. Karena kau mengklaim, kau bisa mendapatkannya. Bagaimana kalau kita bertaruh? Baiklah, apa yang kita pertaruhkan? Uang, aku tidak kekurangan itu. Mari kita bertaruh pada formula rahasia keluarga Zhang dan hidupmu. Bagaimana dengan itu? Maafkan aku tidak akan bertaruh. Ciut nyali, bukankah kau tadi bersikap tanggun? Formulanya milik Senjia. Aku sama sekali tidak bisa menggunakan milik teman untuk bertaruh denganmu. Tidak punya nyali ya tidak punya nyali. Jangan membuat alasan untuk dirimu sendiri. Enyah cepatnya. Jangan membuat tontonan di sini. Senjia, ayo pergi. Tunggu, apakah kau yakin bisa menang? Tentu saja, aku punya keyakinan penuh. Tang Rui, bertaruh dengannya. Kamu harus melampiaskan kemarahan ini.
Oke, kalau begitu aku akan bertaruh denganmu. Namun, Anda tidak punya formula rahasia itu. Anda harus menyediakan 5 juta. Hanya 5 juta. Baiklah. Kamu selalu melanggar janjimu. Kali ini, aku harus mencari orang yang tidak memihak untuk mengesahkan ini. Aku ingin bertaruh dengannya. Jadilah saksiku. Kau lihat. Pada dasarnya tidak ada yang bisa mengendalikanku. Dininjen. Aku adalah hukum. Saya akan menjadi saksi. Gu Wenbin, kepala keluarga Gu. Bagaimana rasanya? Dia adalah Gu Wenbin, orang terkaya di Ningcheng. Perusahaan jaringan grup Gu mengalami kebocoran informasi, mengakibatkan hilangnya data penting, menyebabkan kerugian ekonomi yang tak terhitung. Saham grup Gu anjlok. Kau ini siapa sebenarnya? Beraninya kau ikut campur urusanku. Pergi sana. Tuan Muda Qi bukanlah seseorang yang bisa kau provokasi. Anak muda, tenanglah. Saya baru saja mendengar kalian berdua membuat taruhan yang sangat menarik. Itu sebabnya saya ingin datang dan menjadi saksi. Takut sekarang tidak berani bertaruh lagi. Taruhan adalah taruhan. Bagaimanapun juga yang kalah pasti kamu. Kalau begitu mohon, agar tetua Gu menjadi saksi. Dalam waktu 3 hari, jika saya tidak bisa mendapatkan 5 juta, resep rahasia keluarga Sheng akan diberikan kepada Tuan Muda Qin. Tetapi jika setelah 3 hari, saya telah menghasilkan 5 juta, Tuan Muda Qin harus memberi saya 5 juta. Kau 5 juta hanya dalam 3 hari. Itu sangat sulit. Sudahkah kau memikirkannya matang-matang? Mendapatkan 5 juta dalam 3 hari, mungkin bagi sebagian orang itu memang sangat sulit. Tetapi bagi saya, itu sangat sederhana. 3 hari kemudian, aku akan menunggu untuk menerima resep rahasia keluarga Sheng dan kakimu. Apa yang kau mainkan cukup menarik. Sejujurnya, saya sudah berbisnis selama bertahun-tahun, dan saya telah mencapai beberapa kesuksesan. Menghasilkan 5 juta dalam 3 hari. Saya bahkan tidak memiliki kepercayaan diri itu. Tetua Gu, jangan khawatir. Karena saya berani bertaruh, saya pasti akan bisa mendapatkannya. Baiklah. Kalau begitu saya akan menunggu kabar baik darimu. Tetua Gu, mohon tunggu sebentar. Sultan Network itu, apakah itu perusahaan Anda? Bagaimana kau tahu? Apa kau mengenalku? Bagaimana saya tahu itu tidak penting. Saya hanya merasa perlu untuk mengingatkan Anda. Perhatikan pemeriksaan kerentanan firewall. Waspadai kebocoran. Saya bilang kau. Saya sungguh-sungguh mencoba membantumu. Apa yang baru saja kau katakan? Apa maksudnya? Tetua Gu, bukan itu maksudnya. Itulah yang saya maksud. Kebocoran firewall. Begitu informasi bocor, itu tidak hanya akan menjadi uang yang dapat memulihkan kerugian. Saya pikir Anda harus tetap memeriksanya. Karena prediksi yang dia buat, semuanya telah menjadi kenyataan. Jaringan Tetua Gu, perusahaan benar-benar akan mendapat masalah. Lihat saja. Jika dia tidak bisa menanganinya dengan benar, grup Gu pasti akan berada dalam bahaya. Halo, saya bilang Xiao Chan. Segera atur seseorang untuk pergi ke perusahaan jaringan untuk memeriksa firewall dan lihat apakah ada masalah. Baik, saya harus pergi ke Ningcheng untuk membeli kalung antik. Atur masalahnya. Ketua Tan, apakah Anda melihat barang koleksi tertentu? Saya di sini hanya untuk belajar dan juga untuk melihat apakah saya bisa menemukan barang murah. Jadi kamu datang ke sini berniat mencari barang murah. Biar ku beritahu, setiap barang lelang di sini telah dinilai bersama oleh banyak kolektor ahli. Jika kamu ingin mencari barang murah di sini, tidak mungkin. Tan Rui, Tuan Muda Qi yang tidak salah mengatakan itu. Beberapa orang yang saya kenal, yang merupakan kolektor, semuanya telah menilai barang-barang lelang di sini. Sama sekali tidak ada peluang untuk menemukan barang murah. Bagaimana kalau kita kembali? Jangan khawatir, orang lain tidak bisa melakukannya. Itu tidak berarti saya tidak bisa. Barang lelang ini adalah layar bertatahkan Jiok dari akhir dinasti Qing. Harga penawaran adalah 500.000. 600.000. 800.000. 1 juta? 1,2 juta. Tuan Tang, layar giok ini bukanlah barang koleksi yang bagus. Potensi apresiasinya terbatas. Tetuhan, bagaimanapun saya ingin belajar. Mungkin saya bisa menemukan barang murah. Saya melihat sesuatu yang berbeda. 1,5 juta. 1,8 juta. 2 juta? Apakah ada tawaran lebih lanjut? 2 juta sekali, 2 juta 2 kali. 2 juta 3 kali terjual. Bagaimana, apakah ada rahasia? Ini hanyalah layar rusak biasa. Paling-paling harganya 600.000. Selamat Tuan Muda Qin. Kaya dan bodoh. Tan Rui, kau menggali lubang untukku. Barang lelang kali ini sudah gagal terjual 2 kali sebelumnya.
Selimut penutup dengan konten vulgar. Harga awal 10.000 yuan. 50.000. Seseorang benar-benar menginginkan selimut rusak ini. Kamar pembantuku kebetulan membutuhkan sepotong kain bekas untuk keset kaki. Aku akan membelinya kembali tepat 100.000. 500.000. 1,5 juta. 1. Anda hanya punya total 2 juta. Berhentilah main-main sembarangan. Jangan khawatir. Adik kecil, barang ini sungguh tidak sebanding dengan harga ini. Jika Anda benar-benar membutuhkan barang koleksi apapun, datanglah ke toko saya nanti dan pilihlah dengan cermat. Saya harus bersaing dengannya. 1,9 juta. Tuan muda Kia, dia memprovokasi Anda untuk menghabiskan uang. Selimut rusak ini paling-paling bernilai 10.000 yuan. Biarkan dia memilikinya. Anak ini, setelah dia kehilangan 1,9 juta ini, mari kita lihat apa yang kamu gunakan untuk bersaing denganku. Apakah ada tawaran lebih lanjut? 1,9 juta sekali. 1,9 juta 2 kali. 1,9 juta 3 kali. Terjual. Selamat kepada tuan ini. Bagus. 1,9 juta. Dia membeli sepotong kain bekas ini untuk dibawa pulang. Bahkan uang tabungan untuk menyelamatkan nyawa putrinya. Semuanya hilang. Sayang sekali. 1,9 juta. Membeli selimut ini. Ini digunakan oleh Kaisar Qianlong. Harganya 8 juta. Barang koleksi seperti ini sungguh membuka mata saya. Mustahil. Itu benar-benar memiliki naga emas bercakar 5. Ini benar-benar barang kekaisaran. Tang Rui. Barang lalang ini. Bisakah Anda, dengan harga 8 juta, melepaskannya dan menjualnya kepada saya? Bukankah kamu bilang, harganya paling banyak 10.000 yuan? Berapa nilai sebenarnya? Ini seharusnya bernilai 10 juta. Dasar tidak berguna. Setelah bermain dengan elang sepanjang hidupmu, pada akhirnya kamu dikalahkan oleh elang itu. Dipatuk matanya. Pria bernama Tang itu, aku tawarkan 10 juta. Melihat ke seluruh Ninchan, tidak ada yang berani bersaing denganku. Bahkan jika Anda menawarkan 20 juta, saya tidak akan menjualnya kepada Anda. Tetua Gu, 8 juta sepakat. Bagus. Anda benar-benar menghasilkan 8 juta. Kami punya uang untuk membangun pabrik. Pemuda ini penuh vitalitas. Benar Tang Rui, ambilkan saya sebotol anggur. Tunggu sebentar Tetua Gu. Saya masih punya satu hal yang harus diselesaikan. Tuan Muda Qin, Anda mau kemana? Taruhan kita, bukankah seharusnya dipenuhi sekarang? 5 juta, cek atau tunai? Apa yang kamu bicarakan? Aku tidak tahu. Saya katakan Tuan Muda Kia, ketika kalian berdua membuat taruhan itu, saya adalah saksinya. Jika Anda tidak membayar hari ini, itu berarti Anda tidak menghormati saya. Hanya 5 juta. Aku mampu membelinya. Terima kasih Tuan Muda Qin untuk pabrik farmasi saya, karena telah berkontribusi pada pendiriannya. Tang Rui, jangan terlalu cepat merayakan. Dokumen untuk pabrik farmasimu belum diproses. Tang Rui, ini 8 juta. Tetua Gu, sebenarnya ada satu hal lagi yang ingin saya diskusikan dengan Anda. Bicaralah. Ini adalah Shenjia, pewaris Shen Pharmaceutical Group. Dia saat ini memegang resep rahasia obat kekaisaran. An Shenwan, kami ingin membangun pabrik farmasi dan berharap dapat bekerja sama dengan Anda. Saya ingin bertanya, manfaat apa yang saya dapatkan? Di masa depan industri farmasi akan menjadi pasar terbesar dan keuntungannya besar. Saya ingin itu terdaftar tahun depan. Tang Rui, Anda hanya menjanjikan saya hal besar bukan? Maksud Anda ingin saya menyediakan uangnya untuk membangun pabrik untuk Anda? Mustahil. Membangun pabrik membutuhkan 40 juta. Saya akan menyumbang 20 juta, separuh untuk kita masing-masing. Tapi Anda hanya punya 13 juta. Dari mana Anda akan mendapatkan 20 juta? Saya bisa membuat uang menghasilkan uang. Uang menghasilkan uang. Bagus. Saya ingin melihat bagaimana Anda membuat uang menghasilkan uang. Bagaimana kalau begini? Jika dalam 1 minggu, Anda bisa menghasilkan 20 juta, saya akan bekerja sama dengan Anda. Bahkan tidak 1 minggu, hanya 3 hari. Setelah 3 hari saya akan membawa uangnya dan memberikannya kepada Anda. Bagus. Bagus. Saya permisi. Ketua Gu setuju begitu saja. Visi dia sangat unik. Dia tidak bisa diremehkan. Mungkin dia bisa membantu keluarga gue mencapai puncak. Aku sudah memilih lokasi pabrik. Tepat di desa Huisimu. Desa Husi. Ada pabrik pengolahan limbah di sana. Tidak ada yang mau pergi. Selain itu, pemerintah telah berulang kali mencari pengembang.
Tetapi tidak ada yang mengambil tawaran itu. Pabrik pengolahan limbah itu akan segera dipindahkan ke pinggiran kota. Harga tanah di Huesi akan segera meroket. Desa Huesi memang ada pabrik pengolahan limbah, tetapi itu akan segera dipindahkan. Jika kamu percaya padaku, maka tempatkan pabrik farmasi di desa Huesi. Saya percaya Anda. Kami akan memilih Huesi, tapi uang kita. Jangan khawatir. Besok kamu pergi tangani negosiasi tanah. Aku akan pergi mencari uang. 31 Mei tahun 2003, dipengaruhi oleh faktor-faktor internasional, pasar berjangka mengalami pembalikan besar-besaran. Aku harus memanfaatkan kesempatan ini untuk menghasilkan banyak uang. Ada satu hal lagi, saya tidak pernah mengerti. Kita sudah punya uang. Mengapa kita masih perlu bekerja sama dengan orang lain? Keluarga Qin memiliki pengaruh besar di Ningchen. Dan mereka mendambakan formula rahasia. Hanya dengan memanfaatkan kekuatan mereka, kita dapat dengan cepat mencapai tujuan kita. Dasar rubah betina, menyingkir dari jalanku. Tang Rui yang tercela. Kamu berani melakukan itu tepat di tempat ini. Apakah kamu tidak punya malu? Aku tidak. Tidak. Kalian berdua bajingan. Putriku ada di rumah sakit. Membantumu kau orang tak berperasaan. Menjaga putrimu. Tetapi kau di sini bersenang-senang. Apakah kau ini manusia? Tang Rui dan saya sama sekali tidak bersalah. Itu tadi kecelakaan. Tidak bersalah, saya melihatnya dengan mata kepala sendiri. Dadanya hampir menyentuh wajahmu. Sungguh dosa. Aku akan memberitahu Sumo. Kakak ipar, jika masalah ini sampai ke telinga kakakku, Anda akan mendapat masalah besar. Kita harus segera menahan ibu saya sekarang. Bicaralah apa yang kamu inginkan. Kakak ipar saya dengar Anda menjadi kaya. Dan Anda akan membuka pabrik. Apakah itu urusanmu? Bagaimana mungkin itu tidak menyangkut kami? Kita semua keluarga. Bagaimana kalau begini? Anda carikan saya jabatan resmi kecil. Maka saya akan berpura-pura tidak melihat apa yang baru saja terjadi. Tepat sekali. Kau bilang kau akan mengurus keluarga. Seorang pria yang memiliki sedikit ambisi. Itu normal. Benar. Kamu butuh pekerjaan kan? Kalau begitu mulailah sebagai pemimpin tim bengkel. Dan naikkan posisimu. Besok ikuti pengaturan Suster Zhang. Kakak ipar, menjadi pekerja itu melelahkan dan menuntut. Namun saya tidak menghasilkan uang. Apakah Anda ini manusia? Terlalu ambisius, namun tidak terampil. Kamu tidak bisa melakukan pekerjaan apapun. Jika bukan demi kekerabatan, tak repot bantu kamu. Seorang pemimpin tim tetaplah pemimpin tim. Anda mengaku sebagai kakak ipar saya, tetapi Anda membayar lebih rendah daripada Tuan Muda Kia. Setelah saya membantu Tuan Muda Kia menjatuhkan pabrik farmasi Anda, bukankah saya akan mendapatkan semua yang saya inginkan? Melonjak lagi. Tetua Gu Anda benar-benar luar biasa. Tetua Gu adalah seorang jenius sejati. Anda tepat sasaran setiap saat. Tetua Gu, beberapa hari terakhir ini, Anda pasti sudah menghasilkan puluhan juta bukan? Beri kami beberapa petunjuk. Kalian berdua anak muda. Kata-kata kalian benar-benar manis. Akan ajari trik saat tiba waktunya. Itu akan sangat luar biasa. Menerima bimbingan dari Anda Tetua Gu. Kalau begitu bukankah kita menjadi kaya dalam semalam? Baiklah. Berhenti menyanjung saya. Ngomong-ngomong Xiao-chan, ambil jagung itu dan likuidasi semuanya. Ya. Baiklah. Jatuh. Secepat itu. Hei lihat, untung saya menjualnya atas saran Anda Tetua Gu. Kalau tidak saya akan kehilangan begitu banyak. Saya bahkan tidak akan punya kelana dalam tersisa. Tetua Gu Anda di sini juga. Anda bermain berjangka juga. Nak jangan bicara omong kosong jika kamu tidak mengerti. Apakah Tetua Gu hanya bermain-main? Tetua Gu adalah master futurist. Apapun yang dia beli melonjak. Bahkan jika Warren Buffett datang, dia harus menyingkir. Orang tua ini hanya melakukan ini di waktu luangnya. Hanya bermain-main santai. Saya bukan ahli. Tetua Gu, apa yang Anda rencanakan untuk dibeli selanjutnya? Saya sedang melihat emas. Saya berencana membeli emas senilai 10 juta. Tidak, Anda tidak bisa membelinya. Apa yang kamu tahu? Selama periode ini, emas pasti akan naik. Nah, jika Anda ingin menarik perhatian Tetua Gu, Anda tidak seharusnya menyesatkan orang. Emas sudah naik selama 10 hari berturut-turut. Mustahil bagi emas untuk jatuh. Tetua Gu, tolong jangan percaya padanya. Seorang udik yang belum pernah berdagang berjangka sedang menunjuk-nunjuk di sini. Saat ini situasi internasional tegang. Perang sudah di ambang pintu. Kenaikan harga emas dijamin. Anak muda,
Jangan bicara omong kosong sembarangan. Perang tidak akan dimulai. Dan minyak tidak hanya gagal naik, tetapi juga akan turun tajam. Aku punya informasi orang dalam. Perang ini pasti akan terjadi. Situasi saat ini tidak dapat diprediksi. Hal yang paling tidak bisa Anda percaya adalah segala jenis informasi orang dalam. Seluruh dunia tahu akan ada perang. Benar, Anda ikut campur secara membabi buta dalam segala hal. Berbicara omong kosong. Tang Rui, laporan berita baru-baru ini terus-menerus bahwa situasinya tegang. Jika kau tidak membaca koran, kau pasti menonton TV. Lihat, bahkan seorang wanita memiliki wawasan lebih darimu. Berdasarkan pemikiran Anda, apa yang Anda rencanakan untuk dilaksanakan? Aku memutuskan untuk membeli 10 juta kacang hijau. Apa Anda ingin membeli kacang hijau? Anda gila, kacang hijau senilai 10 juta. Cepat lihat, kacang hijau sudah jatuh. Kacang hijau sudah jatuh. Beli kacang hijau. Kau tidak berguna, cepat pergi dan menghilang. Jangan ambil uang, selamatkan nyawa putrimu. Dan kehilangan semuanya. Putrimu sakit. Lalu bagaimana kau bisa menggunakan uang untuk perawatan medis putrimu untuk berspekulasi dalam kontrak berjangka? Kau harus segera menjualnya. Kalau tidak, uang untuk perawatan anakmu akan hilang. Aku sangat kecewa padamu. Guan, jangan khawatir. Aku tidak akan pernah bercanda dengan nyawa putriku. Anak muda, pasar futures ini bukanlah sesuatu yang bisa Anda tangani. Kacang hijau ini sudah jatuh selama beberapa tahun terakhir. Mereka masih jatuh sekarang. Saya menasihati Anda untuk segera menjualnya dan memotong kerugian Anda. Tetua Gu, penurunan ini hanya sementara. Seperti kata pepatah, ekstrem akan berbalik. Mereka sudah berada di titik terendah sekarang. Selanjutnya pasti akan mulai naik. Tolong percayai aku. Berlipat ganda. Jika kacang hijau bisa berlipat ganda nilainya hari ini, aku akan memakai nama belakang Mutang. Jangan lakukan itu. Lupakan tentang memanggilku ayahmu. Aku benar-benar tidak mau putra sebodoh itu. Kamu cukup pandai berbicara besar. Jika kamu punya nyali, maka sungguh bertaruhlah denganku. Tang Rui, meskipun Qin He adalah generasi kedua kaya yang boros, dia adalah lulusan Wharton School of Business, jurusan keuangan yang kembali dari luar negeri. Dia sukses di pasar modal. Jangan bertaruh. Dengarkan saya. Anda baru saja memasuki pasar futures. Anda bahkan tidak mengerti aturannya. Kamu sama sekali tidak boleh bertindak sembrono. Tuan Muda Qin si pengecut ini jelas tidak berani bertaruh. Tuan Muda Qin sebelumnya menghasilkan 20 juta hanya dalam 1 minggu. Ini menciptakan legenda finansial Ning Chen. Anak ini pasti ketakutan setengah mati. Apakah 20 juta itu banyak? Aku pasti akan menang melawanmu. Itu cukup sombong. Kamu berani bertaruh denganku. Apakah kamu punya uang? Maaf. Uangku baru saja digunakan untuk membeli kacang hijau. Sekarang aku hanya punya sisa 3 juta. Tidak cukup. Ada apa takut sekarang? Jika kamu tidak punya uang, maka berlututlah. Bersujud 3 kali dengan keras dan panggil aku kakek. Tapi aku masih punya sisa 3 juta. Aku bisa memanfaatkan leverage 10 kali lipat. 10 kali leverage. Anak muda, taruhan spekulatif membawa risiko besar. Saya pikir akan lebih baik jika kamu menarik diri lebih awal. Tetua Gu, berilah bersamaku, ini jaminan menang. Harga kacang hijau pasti akan naik sore ini. Bagus, saya suka semangatmu. Kalau begitu, taruhanmu dengan Tuan Muda Kia. Saya akan menanggung 30 juta itu. Ketua Gu ini. Baiklah, saya percaya penilaiannya. Selain itu, keberuntungan berpihak pada yang berani. Apa ruginya mencoba? Tetua Gu, apakah kamu tidak takut bahwa dia akan kehilangan 30 juta milikmu sepenuhnya? Hanya 30 juta. Saya mampu menanggung kerugiannya. Saya yakin Tanwi tidak akan membiarkan saya kalah. Saya katakan, Tuan Muda Qin, tolong keluarkan dana taruhan Anda. Mari kita cepat tanda tangani perjanjiannya. Lalu kita bisa mulai. Ada 30 juta di kartu ini. Demi keadilan, aku akan mempertaruhkan jumlah uang yang sama. Ketika pasar tutup, kita akan lihat siapa yang menghasilkan lebih banyak. Hari ini aku akan memberitahumu. Di pasar keuangan, siapa bosnya dan siapa bawahannya. Ini hari ini. Situasi apresiasi internasional sedang bergejolak, menyebabkan fluktuasi harga di pasar berjangka. Harga minyak mentah anjlok. Harga kacang hijau melonjak sebesar 20%. Aku akan jadi kaya. Tuan Muda Qin. Kalau begitu 30 juta milikmu. Aku akan dengan senang hati menerimanya. Jangan terburu-buru. Pasar belum tutup. Belum pasti siapa yang akan menang atau kalah. Ngomong-ngomong, sudahkah kamu memutuskan apa yang kamu rencanakan untuk dibeli? Beli kacang hijau senilai 30 juta habis-habisan. Baiklah,
Posisi penuh pada kacang hijau. Saat ini kacang hijau masih terus jatuh. Apakah kau benar-benar ingin berinvestasi di dalamnya? Harga kacang hijau saat ini murah, tapi harganya sudah mencapai titik terendah. Titik terendah alami sebabkan naik kembali. Itu pasti akan naik berlipat ganda. Informasi orang dalam Tuan Muda Kia tidak pernah salah. Saya akan menelepon keluarga saya dan menyuruh mereka membeli minyak mentah sepenuhnya. Saya akan beli juga. Naik-naik tepat setelah saya membelinya. Saya beritahu kamu, ikuti Tuan Muda Kia dan beli. Maka itu pasti benar. Jika dia bisa makan daging, kita bisa minum supnya. Tang Rui, kau seharusnya masih membeli minyak mentah. Setidaknya kerugianmu akan lebih sedikit. Jangan khawatir. Aku percaya kacang hijau akan naik. Minyak mentah pasti akan turun. Tang Rui, kamu terlalu impulsif. Tidak bisa dipercaya. Tetua gue, ini orang yang kau sukai. Si anak ajaib bisnis. Ambil uang putri kandung sendiri. Penyelamat hidup untuk berjudi. Dasar bodoh yang sembrono. Harga minyak mentah telah naik. Hasilnya sudah jelas. Apa yang harus dilakukan tentang ini? Ini bukan hanya uangmu. Ada juga 30 juta milik tetua Gu. Pertunjukan yang sebenarnya belum dimulai. Baru-baru ini, ketegangan internasional tinggi menyebabkan harga minyak mentah terus meningkat. Hari ini, kedua negara menandatangani perjanjian damai. Harga minyak mentah turun dengan cepat. Apa perang dibatalkan? Selesai. Harga minyak telah turun. Selesai, harga minyak telah turun. Saya benar-benar hancur. Ini tidak mungkin. Tuan Muda Qin, kamu punya info orang dalam. Bagaimana Tuan Muda Qin, bukankah sudah kubilang? Minyak mentah pasti akan jatuh. Tetua Gu, jika Anda percaya padaku, Anda juga bisa membeli kacang hijau. Keuntungan terjamin, percayalah padaku. Tang Rui, jangan terlalu sombong. Kau membeli kacang hijau. Kerugianmu akan lebih parah dariku. Kau akan kehilangan bahkan pakaian di punggungmu. Aku bilang naik dan turun hanyalah sementara. Meskipun kacang hijau telah turun sementara, mereka pasti akan naik nanti. Tang Rui, bahkan komoditas panas utama seperti minyak telah jatuh. Mengapa kau tidak menjual kacang hijau sekarang? Selagi kerugiannya belum terlalu besar. Tang Rui, jika kamu menjual sekarang, saya akan membebaskan uang yang kamu rugikan. Tidak perlu aku tahu apa yang kulakukan. Itu lucu sekali. Kau bilang kacang hijau ini akan naik. Kau sudah mengatakan itu selama 1 jam sekarang. Aku belum melihat kenaikan apapun. Padahal sudah turun lebih dari 10 poin. Tuan Muda Kian, kamu salah. Sekarang sudah turun 20 poin. Termasuk 30 juta milik tetua gue. Total kerugian sekarang adalah 14 juta. Sebanyak itu. Tapi semua asetmu hanya berjumlah sedikit di atas 13 juta. 1 menit. Paling lama 1 menit. Kacang hijau pasti akan naik. Menit terakhir. Aku akan membuatmu kehilangan segalanya. 10 poin dicatat. 30 poin dicatat. Itu naik 40 poin dalam 5 menit. Tang Rui, kau benar-benar luar biasa. Tuan Tang, kamu benar-benar master perdagangan berjangka. Bisakah kamu mengajariku beberapa trik? Ya, bacalah lebih banyak buku saja. Baca lebih banyak buku, terima kasih atas sarannya. Master, bisakah kamu mengungkapkan informasi lebih lanjut? Dia menyuruhmu membeli lebih awal. Tetapi tidak ada dari kalian yang melakukannya. Sekarang sudah terlambat. Seharusnya saya membeli kacang hijau lebih awal. Minyak mentah sudah turun. Kacang hijau masih naik. Pasar sudah tutup. Saya hancur. Tetua gue, kacang hijau naik melewati 50 poin. Kita mendapat laba bersih 25 juta. Ini terlihat seperti keajaiban finansial. Ini adalah keajaiban finansial. Ini benar-benar tidak mungkin. Tuan Muda Qin, apakah Anda akan pergi? Taruhannya belum berakhir. Apa yang Anda lakukan? Jadi kenapa, kalau aku kalah? Tuan Muda Qin yang memerintahkannya. Anda tidak akan menarik kembali kata-kata Anda, kan? Hanya 30 juta. Aku mampu menanggung kerugian itu. Tang Rui, kamu benar-benar ahli strategi yang brilian. Hanya dalam 1 sore, kamu membantuku menghasilkan 25 juta. 5 juta ini, kamu harus menerimanya. Tetua Gu, apa yang Anda bicarakan? Jika bukan karena 30 juta ini, aku juga tidak akan mendapatkan uang sebanyak ini. Ambil semua 30 juta itu. Aku tidak mau sepeser pun. Bagus benar. Mengenai proposalmu untuk membangun pabrik bersamaku, saya sudah menyetujuinya. Semua prosedur untuk masalah ini sudah selesai. Baiklah. Saya masih belum bisa memahami sesuatu. Mengingat kemampuanmu, kamu sama sekali tidak perlu bekerja sama denganku. Mengapa demikian? Satu pohon tidak bisa membentuk hutan. Hanya melalui kerjasama yang tulus, kita bisa mencapai perkembangan yang lebih besar. Bagus. Wawasanmu memang unik. Berlutut. Ayah. Sampah tak berguna. Bagaimana mungkin saya melahirkan putra sepertimu? Kamu bahkan tidak bisa mengatasi sepotong sampah. Ini semua salah Tang Rui. Dia menjebakku.
Jika sampah sepertinya saja bisa menipumu, bagaimana kamu akan mewarisi bisnis keluarga Qian? Gunakan otakmu lebih sering. Jika dia sulit dihadapi secara langsung, mengapa kamu tidak mulai dengan orang-orang di sekitarnya? Orang-orang di sekitarnya. Ayah, kau benar-benar brilian. Aku mengerti. Kakak Gan, ini adalah untuk biaya operasional para saudara. Jika tidak cukup beritahu aku. Baiklah, kalau begitu aku akan pergi mengawasi keadaan dulu. Aku dengar, kau menginvestasikan semua uangmu di pasar saham. Itu benar. Pasar saham lesu baru-baru ini. Banyak orang kehilangan segalanya. Bagaimana kau bisa? Orang lain, memang benar mereka kehilangan uang saat masuk. Tetapi ketika aku masuk, itu adalah untuk menghasilkan uang. Beberapa hari yang lalu, setelah aku membuang kontrak berjangka itu, aku segera membeli saham. Sekarang sudah menjadi ratusan juta. Kau benar-benar berani. Ini baru permulaan. Aku ingin menggunakan uang untuk menghasilkan lebih banyak uang. Tang Rui, apakah kau benar-benar punya 200 juta? Kenapa rasanya seperti mimpi? Aku ingin menghasilkan lebih banyak uang untuk menafkahi kamu dan Sinsin. 200 juta dan kau masih belum puas. Penyakit Sinsin bisa diselamatkan. Kau hanyalah dewa di dunia keuangan. Bahkan orang terkaya Ning Cheng hampir tidak punya lebih. Bagaimana mungkin? Betapa kayanya tetua Gu. Tang Rui, sesuatu terjadi. Ada apa? Kakak Gang mengetahuinya. Seseorang sedang membuat masalah di upacara pembukaan pabrik farmasi kami. Tuan Muda Qie membuat pernyataan, menawarkan hadiah 5 juta. Saudara-saudara di jalanan, semuanya bersemangat untuk bergerak, ingin mendapatkan sejumlah besar uang. Kakak Gan, Anda juga menguasai separuh wilayah di dunia bawah. Anda tidak bisa menanganinya. Tidak peduli seberapa kuat aku tidak bisa menunda semua orang dari mencari uang. Begini, dia menawarkan 5 juta. Kita tawarkan 10 juta. Aku akan memberimu daftar sebentar lagi. Semua orang di daftar itu. Anda harus mencari cara untuk memenangkan hati mereka. Saat ini, mereka hanyalah preman. 10 tahun dari sekarang, mereka semua akan mendominasi suatu wilayah. Kekuatan tingkat atas. Jika dengar, gunakan untuk tujuanmu. Jika mereka tidak mendengarkan, buat mereka menghilang dari Ningcheng. Apakah kau mengatakan, ambil 10 juta untuk membuat mereka mendengarkan kita? Ya, saya ingin semua preman mengikuti Anda di Ningcheng. 10 juta apa Anda gila? 10 juta hanya untuk preman. Siapa kau ikut campur? Apakah kau serius? Saya serius. Guan, sekarang Anda beritahu Ban untuk menyiapkan 10 juta. Berikan kepada Kakak Gan. Kakak Gan, hanya ketika kita memiliki lebih banyak orang, jalan akan lebih mudah. Silakan lakukan. Baiklah, benar Kakak Rui. Bisakah kau menangani 3 wanita? Kalau tidak, saudaramu bisa memberimu tonit. Kenyahlah. Kau ingin mendukung Kakak Gang dan menumbuhkan pengaruhmu sendiri. Ya, Nah, tim medis yang saya temukan akan ditempatkan di Jici besok. Setelah masa perawatan, Sinsin akan segera bisa pulang. Bagus sekali putri kita selamat, Kakak Rui. Setelah Sinsin sembuh, mari kita punya anak lagi, oke? baiklah. Aku pulang dulu. Kalau begitu saya pergi dulu juga. Baiklah. Apa Anda tidak akan mengantar saya keluar? Kau tidak akan mengantarku keluar. Apa yang harus dia lakukan? Apa yang harus dia lakukan? Memiliki terlalu banyak wanita juga bukan hal yang baik. Pembukaan pabrik farmasi BK. Geitan, kau tidak mengundangku saat kau membuka bisnis? Tuan Muda Qin. Kami baru saja buka, dan Anda sudah di sini untuk membuat masalah. Itu keterlaluan. Aku datang ke sini hari ini untuk mengucapkan selamat. Jika aku tidak membuat sedikit keributan, bagaimana aku bisa membuatmu percaya padaku? Hancurkan. Tunggu. Tuan Muda Qin, saya sarankan Anda berhenti selagi masih bisa. Apakah kau pikir, kau dan pria bermarga Chen ini, bergol dengan preman kelas dari, bisa mengancamku? Tepat sekali. Saya mengandalkan kakak dan saya. Apa yang bisa Anda lakukan pada saya? Hari ini, tidak peduli dengan siapa kau bersama, aku akan memastikan upacara pembukaanmu ini berubah menjadi penutupan. Kalau begitu hari ini, saya benar-benar ingin melihat bagaimana Anda berencana menghentikan saya untuk buka. Tunggu 10 menit lagi, tentu saja seseorang akan datang untuk membuat pabrik farmasimu tutup. Baik. Tuan Muda Qin. 10 menit sudah berlalu. Di mana mereka? Mereka hanya tertunda di jalan. Mereka akan segera tiba. Kalau tidak, bagaimana kalau saya bantu Tuan Muda Qin menemui mereka? Tuan Muda Qie, 3 bawahan baruku yang baru direkrut. Terlihat familiar bukan? Tuan Muda Qie, kami yang beroperasi di jalur pekerjaan ini. Tentu saja siapapun yang membayar lebih, kami bekerja untuk mereka. Tuan Muda Qie, mulai sekarang Kakak Gang adalah bos kita. Jika kau punya urusan temui Kakak Gang, Tang Rui, kau sangat mampu. Tapi jangan lupa,
Siapa yang sebenarnya penguasa Ningchen? Upacara pembukaan dimulai sekarang. Bagus. Tang Rui. Terima kasih. Jika bukan karena Anda, Qin Huai pasti paksa saya menikah. Dan kemudian memaksa saya menyerahkan resep itu. Mengenai kejadian di masa lalu, semuanya sudah berlalu. Kita akan menjadi lebih baik dan lebih baik di masa depan. Tang Rui, Tetua Gu, selamat. Adapun aku hari ini, aku secara khusus datang untuk merayakan untukmu. terima kasih Tetua Gu. Aku berharap kakak Rui bisnis yang makmur. Semoga untung besar tiap hari. Menghasilkan uang itu baik, tapi bagaimanapun juga kita menjalankan pabrik farmasi. Kita masih perlu mengumpulkan kebajikan dan berbuat baik untuk membantu semua orang agar terbebas dari penyakit dan bencana. Kakak Rui punya moral tinggi. Di masa depan semua orang harus mengikuti kakak Rui dan berhasil. Saya kembali. Bagaimana upacara pembukaannya? Itu cukup bagus. Kecuali bahwa Tuan Muda Qin membawa beberapa preman untuk membuat masalah. Kalau begitu kamu baik-baik saja. Saya baik-baik saja. Lalu bagaimana kabar ayahku? Ayahmu, Sebenarnya, aku tidak pernah memberitahumu. Ayahku adalah Gu Wenbin. Ketika aku masih kecil, aku pernah diculik sekali. Kamu tidak akan menyalahkanku, karena tidak memberitahumu kan? tidak, tentu saja tidak. Ayahku, awalnya mau tunggu dia selesai. Kerja sama dengan paman kedua. Aku akan memberitahumu nanti. Paman kedua, Gu Wenyil. Cepat beritahu ayahmu, cepatlah. Mengapa? Di kehidupan sebelumnya saham keluarga Gu Anilok, saya tidak pernah mendengar lagi kabar apapun tentang Gu Wenbin. Tapi Gu Wenyil akhirnya ditangkap karena dugaan penipuan. Kerjasama ini pasti melibatkan kecurangan. Ini alasan dibalik ini. Saya tidak bisa jelaskan kepada Anda. Singkatnya percayalah pada saya. Cepat hentikan ayahmu. Paman keduaku memiliki hubungan yang sangat dekat dengan keluarga kami. Tidak akan ada masalah. Di kehidupan terakhir, Gu Wenbin sudah menderita penyesalan karena kebocoran data situs web. Dana Wenyu runtuh. Tidak melibatkan dia. Sekarang keruntuhan dana Wenyu hanya beberapa bulan lagi. Sekarang Gu Wenyu tiba-tiba ingin bekerja sama. Pasti ada masalah. Mungkinkah kau salah? Tidak. Kalau begitu bagaimana? Kalau begini, Anda minta ayah Anda dulu untuk menyelidiki masalah ini secara menyeluruh. Singkatnya saya yakin, pasti ada masalah di sini. Pasti. Paman keduaku adalah satu-satunya adik laki-laki ayahku. Dia tidak akan menyakiti keluarganya sendiri. Guan Anda masih terlalu muda. Begini saja, Anda sampaikan dulu perkataan saya, dan sampaikan kepada ayah Anda. Bagaimana keputusan akhirnya? Biarkan ayah Anda yang menilai sendiri. Tidak apa-apa. Aku kembali beritahu ayah. Kau sekarang punya uang dan pabrik farmasi. Kita tidak perlu khawatir lagi tentang penyakit Sin-Sin. Semuanya terasa seperti mimpi. Istri ini bukan mimpi. Ini nyata. Mulai sekarang, kita pasti akan menjadi semakin baik. Tapi, kau menyinggung keluarga Qin. Aku takut. Jangan khawatir, keluarga Qin. Seperti belalang setelah musim gugur, waktu mereka hampir habis. Ngomong-ngomong Guan, Tang Rui berkata, paman keduamu punya masalah. Dia hanya menyarankan untuk menyelidiki. Tapi menurutku, paman kedua seharusnya tidak menyakiti kita. Namun kau tahu wajah seseorang, tetapi tidak hatinya. Tang Rui, mungkinkah dia berbicara omong kosong? Tidak. Prediksi Tang Rui sangat akurat. Sama seperti ketika dia sebelumnya mengatakan, perusahaan internet itu memiliki kerentanan. Aku tidak percaya pada awalnya. Penyelidikan buktikan itu benar. Kalau begitu, Xiao Chen pergi. Selidiki orang Wenyu itu dan perusahaan investasi itu. Tapi, penandatanganan akan segera terjadi. Lihat ini, selidiki saja sambil menandatangani. Baiklah, ayah, aku masih tidak percaya. Paman kedua akan mengkhianatimu. itu sebabnya aku membiarkan Xiao Chen terus mempersiapkan penandatanganan. Namun, prediksi Tang Rui sangat akurat. Sepertinya dia punya informasi orang dalam. Masuk akal. Apakah kamu tahu? Dia baru masuk pasar keuangan beberapa hari yang lalu. Dan asetnya sudah 200 juta. Berapa banyak? 200 juta. Hei Guan, orang seperti ini benar-benar luar biasa. Kamu harus memanfaatkan kesempatan ini. Ayah, omong kosong apa yang ayah bicarakan? Kamu tahu apa yang ayah bicarakan. Silakan masuk. Baiklah. Tetua Gu, Anda tidak boleh menandatanganinya. Dari mana datangnya orang tak berguna ini? Berani datang ke sini dan membuat onar. Kontrak ini benar-benar tidak bisa ditandatangani. Anda harus percaya pada saya. Penjaga, usir orang ini keluar untukku. Tetua Gu,
Cepatlah, Dengarkan saya Tetua Gu. Boleh bicara pribadi Tetua Gu. apa yang perlu dikatakan? Yang tidak bisa dikatakan di sini. Baiklah, katakan saja di sini. Dia ingin menipu uang Anda. Dia ingin mendapatkan sesuatu tanpa usaha. Fitnah. Bagaimana mungkin aku menipu saudaraku? Aku sudah menyelidiki. Wenyu baik-baik saja. Tidak berguna. Ketua Gu 10 tahun yang lalu. Asetnya sudah melebihi 100 juta. Bagaimana mungkin dia menipu orang? Orang macam apa ketua Gu itu? Jika dia menghentakkan kakinya, Mincheng akan gemetar. Bagaimana mungkin dia menipu orang? Tidak. Dia bekerja sama dengan sekretaris Xiao Chen untuk menyusun rencana jahat. Berniat untuk mentransfer aset. Kamu bilang aku menipu saudaraku. Kamu pasti punya buktikan. Tang Rui, berhentilah bersikap tidak masuk akal. Pergi sekarang, dan aku akan membiarkanmu pergi. Kak kita tidak bisa melepaskannya begitu saja. Anda ingin buktikan? Baiklah. Dia tahu Anda diam-diam menyelidikinya dan menyuap Xiao Chen. Semua informasi adalah palsu. Apakah itu benar? Jelaskan dirimu padaku. Kak, dengarkan penjelasanku. Foto-foto ini. Semuanya dibuat-buat olehnya. Pasti kamu. Itu karena kamu tidak puas dengan penyelidikanku terhadap ketua Gu. Sehingga kamu menjebak kami berdua. Saya tahu Anda akan mengatakan itu. Saya punya satu bukti lagi. Di dalamnya adalah catatan transaksi grup Wenyu ke Xiao Chen, status keuangan spesifik, dan juga milik grup Wenyu. Baiklah, kalian berdua bersekongkol untuk menipuku. Tuan Besar Gu, aku bingung. Diam. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Tang Rui, aku tidak punya dendam padamu. Mengapa kamu menjebakku? Paman kedua aku bekerja di bank. Aku bisa tahu sekilas bahwa dokumen-dokumen ini asli. Wenyu, kamu benar-benar mengecewakanku. Dasar bajingan tua. Lihat saja aku akan membun UHM-mu. Tetua Gu, simpan baik-baik. Selama kamu mati, semua harta keluarga milikku. Apa yang harus kita lakukan? Pada orang ini Kak Rui, aku selalu mengajarimu untuk berjalan di jalan yang lurus, tapi kamu selalu menginginkan kematianku. Kita berdua dari keluarga Gu. Kamu mewarisi kekayaan keluarga. Karirmu berkembang pesat. Bagaimana denganku? Apa yang aku miliki? Dan aku bahkan runtun. Aku berutang ratusan juta. Aku selalu mendidikmu untuk mengikuti jalan yang lurus. Mengapa kamu hanya ingin cepat kaya dalam semalam? Berhentilah menceramahiku. Jika aku tidak siap, kamulah yang akan terbaring di sini. Singkirkan dia dari sini. Dia adalah satu-satunya adikku. Apalagi yang bisa aku lakukan? Gu Wenyin. Ingat ini. Semua ini adalah apa yang kamu berutang padaku. Pergi, Tang Rui. Aib keluarga. Bagaimana kamu tahu? Kakak Gan, saya ingin merepotkan Anda untuk membantu saya memeriksa sesuatu. Grup Wenyu, apakah ada masalah dengannya? Juga, antara Xiao Chen dan Gu Wenyu, apakah ada hubungan? Bukankah Gu tua itu mengatakan Gu Wenyu baik-baik saja? Pasti ada masalah di antara mereka. Dan itu akan segera terungkap. Baiklah, serahkan padaku kawan. Tunggu saja. Ya Tuhan, Kak Rui luar biasa. Mereka benar-benar punya masalah. Ngomong-ngomong Tang Rui, bagaimana kamu tahu tentang hal-hal ini? Intuisi. Intuisi. Ya intuisi. Saya merasa sebelumnya bahwa hasil penyelidikan Xiao Chen tidak sepenuhnya benar. Saya meminta kakak Gen untuk diam-diam memeriksanya. Dan saya benar-benar menemukan sesuatu. Terima kasih. Kamu terus mengingatkanku sebelumnya. Dan aku bahkan meragukanmu. Dia adalah paman kedua Anda. Wajar jika Anda meragukan saya. Bukan apa-apa. Jangan terlalu memikirkannya. Ngomong-ngomong Tang Rui, apa rencanamu untuk langkah selanjutnya? Saya baru saja akan membahas masalah ini dengan Tetua Gu. Saya berencana untuk membeli tanah kosong di tepi laut di sebelah barat kota. Tanah kosong di tepi laut di kota. Apa gunanya membelinya? Tunggu saja nilainya naik. Nilainya akan naik. Tempat kumuh itu bahkan tidak ada orang. Bagaimana bisa nilainya naik? Meskipun sekarang adalah tanah kosong, itu akan segera direncanakan untuk pembangunan hotel berbintang dan taman hiburan. Pada saat itu, harga tanah akan meningkat setidaknya 20 kali lipat. 20 kali lipat.
Aku belum pernah mendengar rencana ini. Tentu saja Anda belum pernah mendengarnya. Itu berdasarkan pengalaman hidup saya sebelumnya. Tetua Gu, apakah Anda punya niat untuk bekerja sama? Mari kita raih keuntungan besar bersama. Kamu selalu berbicara dengan pandangan ke depan yang luar biasa. Kali ini, aku percaya padamu 100%. Kalau begitu, saya ucapkan selamat bekerja sama sebelumnya. Selamat bekerja sama. Setuju. Kalau begitu saya akan pergi sekarang. Saya masih harus pergi membuat rencana terlebih dahulu. Benar Tang Rui. Terima kasih banyak kali ini. Tapi, aku tidak tahu bagaimana lagi harus berterima kasih padamu. Memberi uang, kau pasti tidak akan menerimanya. Bagaimana kalau begini? Malchancing itu adalah milikku. Kau bisa berbelanja kapan saja. Kalau begitu saya dengan rendah hati menerima tawaran Anda. Baiklah, Saya akan pergi sekarang. Guan. Pemuda ini benar-benar bakat yang luar biasa. Kau harus memanfaatkan kesempatan ini. Ayah. Ayah bicara omong kosong lagi. Ayah kali ini mengatakan yang sebenarnya. Kau harus memanfaatkannya dengan baik. Akan lebih baik jika kau menikah dengannya. Tang Rui, kenapa kita tidak kembali saja? Kenapa aku merasa sangat tidak nyaman? Berdiri tegak. Ingat saja, Anda juga seorang miliarder sekarang. Jika Anda menginginkan sesuatu, Anda bisa membeli seluruh mal. Aku benar-benar punya pakaian untuk dipakai. Pakaian Anda sudah pudar. Istriku sangat cantik. Anda perlu didandani. Pakaian dicuci sampai pudar. Dan mereka masih datang ke sini untuk membeli barang. Mereka pasti gila. Kakak Rui, jangan pedulikan orang-orang seperti itu. Setelah menikah selama bertahun-tahun, namun saya belum pernah memberi Anda satupun hadiah yang layak. Lihatlah, lihat, apakah ada sesuatu yang Anda suka? Jika ada sesuatu yang Anda suka, saya akan membelikan semuanya untuk Anda. Itu terlalu mahal. Ayo pergi. Bagaimanapun juga, selama Anda menyukainya, saya akan membelikannya untuk Anda. Halo. Tolong rekomendasikan perhiasan apapun yang cocok untuk istri saya. Jika Anda punya, keluarkan semuanya untuk saya. Keluarkan semuanya. Apakah kamu punya uang? Apa maksud Anda? Satu set gelang giok hijau imperial ini, harganya 1 juta. Bisakah kamu membelinya? 1 juta. Tang Rui, ayo pergi. Dengarkan saya. Tang Rui. Ternyata itu kau. Sang Liang. Tang Rui. Tempat ini bukan untuk orang sepertimu. Untuk datang. Mari kita beli yang lebih murah saja. Gelang giok ini, bungkuskan untuk saya ingin membelinya. Melihat-lihat padahal tidak punya uang. Mengapa berpura-pura dengan kartu palsu? Kartu palsu. Aku kira kamu adalah klien. Tapi ternyata kamu adalah penipu besar. Ya ampun. Tak mampu tapi berani minta bantuan. Kenapa? Apakah kau ingin memanggil orang miskin lain sama sepertimu untuk datang dan membayar tagihan untukmu? Tang Rui, apapun yang kau suka, aku akan memberikannya padamu. Sialan, hari ini yang kutemui hanyalah orang-orang yang suka pamer. Tang Rui tidak memalukan jika kau tidak mampu membelinya. Tetapi melakukan semua hal yang dangkal ini, itu benar-benar menjijikan. Apa yang dia sukai adalah gelang giok senilai 1 juta. Kamu tidak mampu membelinya. Kau datang dan beritahu dia, apakah aku mampu membelinya atau tidak? Kenapa kau tak segera minta maaf ke tetua gue? Seluruh toko ini miliknya. Dia juga yang membayar gajimu. Ketua Gu, ketua grup Chensing. Omong kosong. Bagaimana mungkin Tang Rui bisa mengenal ketua Chensing? Kalian mencoba membodohiku. Tetua Gu, staf Anda di sini tidak mengenali kartu saya. Ini adalah kartu hitam. Hanya ada 3 edisi terbatas di seluruh dunia. Wajar jika Xiaoli tidak mengenalinya. Maaf atas ketidaknyamanan Anda. Kurang pengetahuan. Dan memperlakukan pelanggan secara berbeda. Tetua Gu, staf Anda juga harus didisiplinkan. Benar sekali. Saya akan memecatnya segera. Ketua Gu saya. Benar, Tetua Gu. Saya tidak suka berbelanja dengan orang-orang seperti ini. Kau dengar itu? Usir dia. Pergi. Kau tidak bisa mengusirku.
Benar Tang Rui. Nanti, datang temui aku sendirian. Mari kita minum. Baiklah. Tang Rui. Terima kasih 2 kali, karena menyelamatkanku dari kesulitan. Kebaikanmu yang besar tak terlupakan. Semuanya ada dalam anggur ini. Tetua Gu, apa yang Anda bicarakan? Kita adalah mitra. Saling membantu adalah hal yang seharusnya kita lakukan. Baiklah ayo. Aku suka mendengarnya. Tetua Gu, Anda punya kapasitas minum besar. Saya tidak bisa minum lagi. Baiklah kalau begitu. Kalau begitu lain hari, mari kita lanjutkan minum. Baiklah. Aku bilang Tang Rui. Karena kau sudah minum terlalu banyak, jangan kembali malam ini. Tidur saja di sini di hotel. Ini juga nyaman bagi saya untuk pulang. Jalan kaki sebentar akan membantu saya sadar. Dengarkan aku. Aku juga seperti ini, setiap kali minum, terlalu banyak. Ini semua hotel kita sendiri. Apa yang kau khawatirkan? Ayo dengarkan aku. Itu bagus juga. Obat batch pertama kami akhirnya telah dirilis. Setelah sibuk begitu lama, kita akhirnya mendapat hasil yang baik. Kita akhirnya bisa beristirahat. Beristirahat dari apa? Sekarang setelah obatnya keluar, selanjutnya, hal yang paling penting selanjutnya adalah distribusi. Serahkan padaku. Aku punya orang. Tolong hentikan. Bawahan Anda itu, jika seseorang tidak tahu, mereka akan berpikir mereka akan merampok seseorang. Jangan khawatir, saya sudah mengatur orang untuk menghubungi apotek besar. Kapan Anda mengatur itu? Anda selalu berpikir lebih maju dari kami. Lebih baik lagi, kita tinggal menunggu untuk mengumpulkan uang. Tapi aku masih punya kekhawatiran. Mengenai pil Anshan-Wan kita. Mereka baru saja diproduksi massal dan diluncurkan. Apotek mungkin belum tentu menyetujuinya. Semuanya membutuhkan langkah pertama. Obat kita telah melalui berbagai eksperimen dan tes. Jadi khasiatnya pasti tidak akan menjadi masalah. Apa yang terjadi? Kami mengunjungi setiap apotek. Tidak ada satupun apotek yang bersedia mencoba menjual pil Anshan-Wan. Dalam perjalanan pulang, kami dicegat oleh beberapa preman yang mencuri barang kami dan memukuli kami habis-habis. Mereka bilang, mereka ingin pabrik farmasi Jici bangkrut dan menghilang. Bagaimana itu mungkin? Sebelumnya obat kami selalu kekurangan pasokan. Beberapa toko yang kita kenal menolak untuk mencoba sama sekali. Mereka mengklaim takut rugi. Tetapi kenyataannya mereka hanya mempersulit kita. Mereka bahkan menggunakan kekerasan fisik. Ini benar-benar keterlaluan. Mereka mengklaim ada masalah dengan obat kita. Ada yang bilang bahwa Anshan-Wan diproduksi secara massal dan mereka takut efeknya tidak diketahui. Yang lain bilang, karena ini adalah peluncuran obat baru, mereka takut itu akan membahayakan penggunanya. Seolah-olah mereka semua sudah sepakat sebelumnya. Benar-benar menolak membiarkan kita mendistribusikan barang. Bagaimana ini bisa terjadi? Selain itu, sikap para pemilik apotek itu sangat aneh. Ketika mereka melihat kita rasanya seperti mereka melihat dewa wabah. Mereka tak ucap kata baik saat ketemu kita. Berharap kita segera pergi. Ya, pergi. Biar kulihat siapa yang menghalangi rezekiku. Ayo pergi. Berhenti. Jika Anda pergi seperti itu, Anda tidak akan mencapai apa-apa. Lalu apa yang harus kita lakukan? Tang Rui. Kurasa seseorang menghalangi kita menghasilkan uang. Tetua Gu benar-benar sesuai dengan reputasinya. Anda langsung melihat triknya. Tepat sekali. Kita memang sedang menjadi sasaran. Mengapa kalian berdua tidak khawatir sama sekali? Karena semuanya sesuai dengan harapan saya. Selain itu, saya yakin Tetua Gu juga sudah menebak siapa orangnya. Seperti yang saya duga. Kalian? Apakah Anda membicarakan dia? Tidak teka-teki macam apa yang kalian berdua bicarakan. Siapa yang menghalangi rezeki kita? Katakan pada saya, siapa orang yang paling ingin pabrik farmasi kita bangkrut? Qin Hue. Orang yang bisa menakut-nakuti distributor besar. Dan juga ingin kita bangkrut. Hanya bisa dia. Tuan Muda Qin telah angkat bicara. Maka benar-benar tidak ada yang berani menjualnya. Sayang sekali, barang sebagus ini tidak bisa dijual. Aku juga menerima pukulan itu tanpa hasil. Apakah kita hanya akan melihat pabrik farmasi tutup? Tetua Gu,
Karena keadaan sudah sampai seperti ini, bagaimana menurut Anda? Mungkinkah Anda memberikan bantuan dan mengirimkan undangan, mengundang semua pemilik utama dari rantai apotek di Ningcheng untuk berkumpul makan? Menggunakan namaku. Kurasa mereka seharusnya tahu bahwa aku adalah salah satu pemegang saham pabrik farmasi ini sekarang. Mereka mungkin tidak harus memberiku kehormatan ini. Tidak. Itu di bawah gelar saya yang lain. Ya benar. Tang Rui memang juga punya julukan lain yang menghasilkan 60 juta setiap Ningchen, 2 saham hari. Itu benar. Sulit bagi kita untuk melanjutkan secara diam-diam. Mari kita lanjutkan secara terbuka. Siapa kamu? Hari ini adalah perjamuan bisnis Dewa Saham Ningchen. Ambil obatmu dan segera Keluar. Nyah, Dewa Saham memimpin kita untuk menghasilkan uang. Mengapa kamu menyebabkan masalah? Kudengar Dewa Saham beralih dari tidak punya apa-apa menjadi bernilai ratusan juta hanya dalam setengah bulan. Selama kita bisa berkenalan dengan Dewa Saham, kekayaan dan kemakmuran sudah di depan mata. Halo, para bos yang terhormat. Nama saya Tang Rui. Saya adalah mitra di pabrik farmasi Jici kita. An Shenwan, yang baru diluncurkan pabrik farmasi Jici, adalah resep rahasia lama keluarga Xin kita. Keefektifannya, saya yakin semua orang di sini sudah mendengarnya. Mengumpulkan semua orang hari ini adalah untuk membahas bisnis bersama dan menghasilkan banyak uang. Orang itu, nyahlah. Perkumpulan hari ini diselenggarakan oleh Dewa Saham. Jika kamu terus bicara omong kosong, aku akan melemparmu keluar. Angin apa yang membawa Tuan Muda Kieu ke sini? 2 orang paling terkemuka, baru-baru ini di Ningcheng. Aku sudah bertemu keduanya. Itu sudah cukup bagiku untuk dibanggakan seumur hidup. Membeli pabrik farmasi yang rusak dan berpikir kau bisa menjual obatnya. Kau terlalu banyak bermimpi. Seberapa takut Anda pada saya? Kemanapun saya pergi, Anda seperti pengikut, mengikuti saya. Aku kebetulan lewat. Obat dari pabrik itu tidak bisa dijual. Diisolasi oleh pabrik-pabrik farmasi besar. Apakah rasanya enak? Tidak apa-apa. Jangan bermain kata-kata denganku. An Shenwan milikmu menumpuk seperti gunung di pabrik. Itu tidak bisa dijual. Pabrik farmasimu akan tutup. Tuan Muda Kia, Serikat Industri Farmasi kita sudah bersiap untuk memasukkannya ke daftar hitam. Semua apotik di Ningcheng tidak akan menjual satupun An Shenwan. Kami bertekad untuk membuat pabrik farmasi Jici bangkrut. Hanya dengan kalian. Kau pikir layak buatku bangkrut? Selama kita masukkanmu ke daftar hitam, kamu tidak akan bisa menjual satu pil pun. Bagaimana jika saya benar-benar menjualnya? Semuanya. Tolong beri aku muka hari ini. Dengarkan apa yang ingin ku katakan. Sebenarnya alasan aku datang hari ini hanya untuk membiarkan semua orang berkenalan lagi. Mari kita lihat kapan Dewa Saham tiba. Ketua Gu, kami menghormatimu hari ini. Hanya karena itu kami tetap di sini. Jika buka, karena menunggu Dewa Saham, aku sudah pergi. Aku beritahu semuanya. Inilah Dewa Saham yang semua orang datang untuk temui. Dia pernah menggunakan 10 juta di pasar berjangka untuk mendongkrak ratusan juta modal. Mustahil. Bagaimana mungkin Dewa Saham secara pribadi mempromosikan produk? Ketua Gu, kamu tidak bisa menipu kami tentang masalah seperti itu. Jika kalian semua tidak percaya, kalian bisa bertanya pada Tuan Muda Kia. Tuan Muda Kia beritahu mereka adalah orang yang berdiri di atas panggung, bukan Tang Rui yang kalian ajak bertarung. Benar. Apa gunanya Dewa Saham? Dia menyinggung Tuan Muda Ken. Siapa yang berani bekerja sama dengannya? Maman, melawan keluarga Kia. Bahkan Dewa Saham pun tidak bisa berhasil. Aku harus memberitahumu. Keahlian Tang Rui dalam investasi dan manajemen kekayaan benar-benar luar biasa. Kekayaannya naik ratusan juta dalam beberapa bulan. Proyek apapun yang dia dukung dijamin menguntungkan. Mengenai hari ini, aku akan berhenti di sini. Apakah kalian ingin menghasilkan uang? Putuskan sendiri. Selama kau tidak menjual obat Jici, apotekku akan memberimu rabat 5%. Tuan Muda Qin. Hanya 5% terlalu sedikit. Di masa depan, pabrik farmasi Jici kita akan menawarkan rabat 9%. Apotek Jici mereka hanya punya satu produk yaitu An Shenwan. Dengan siapa kau kerjasama untuk dapat lebih banyak? Aku yakin semua orang di sini tahu dengan jelas. Berhenti membicarakan hal-hal yang tidak relevan. Jici punya terlalu sedikit produk, sehingga sulit menghasilkan uang. Persyaratan Tuan Muda Ken masih sangat menggiurkan. Dalam waktu kurang dari setahun, pabrik farmasi Jici kami
juga akan berturut-turut meluncurkan berbagai jenis obat. Riset obat butuh waktu 1 tahun. Sangat sedikit yang bisa dicapai. Cukup beli produk langsung. Kau punya uang beli produk itu. Berhenti membuat janji kosong kepada semua orang. Bagaimana kalau begini? Aku hanya suka menghancurkanmu dengan uang. Ini, Farmasi Grup K memiliki fondasi yang kuat. Menawarkan sedikit rabat sudah cukup untuk membanjiri kita. Tunggu, kita tidak akan tutup tepat setelah bukakan. Para senior terhormat di industri farmasi. Hari ini, saya hanya perlu Anda setuju untuk menjual di toko Anda, Ansen One. Saya kemudian bisa menandatangani perjanjian dengan Anda. Rabat 9% dan pasokan prioritas kategori obat lain. Itu tidak terlalu menarik. Itu menarik. Setiap pemilik toko yang bergabung dapat bergabung dengan grup rekomendasi saham internal. Grup rekomendasi saham internal. Apa istimewanya? Kau tidak tahu apa-apa. Dewa Judi adalah ahli pasar keuangan. Hanya dalam 1 minggu, dimulai dari lebih dari 10 juta, dia dagangkan hingga ratusan juta sekarang. Anda mungkin tidak tahu ini. Saya mengikuti bimbingannya. Dan berinvestasi 5 juta. Dalam 10 menit, saya menghasilkan 25 juta. Perkataan tetua Gui adalah hukum. Dia tidak akan berbohong bahwa kontraknya saya akan menandatanganinya. Jika Anda ingin menandatangani kontrak, datanglah kepada saya. Ayo tanda tangani. Ayo. Saya minta maaf, Tuan Muda Kim. Kebetulan saja, saya memang melawan Anda lagi. Anda ingin perusahaan farmasi kami bangkrut. Anda masih terlalu muda. Tang Rui, kau hanya sedikit beruntun. Lain kali, aku pasti akan menghancurkanmu. Tang Rui, ini dihitung sebagai awal resmi persaingan. Anda melihat semuanya bukan? Bahkan jika saya tidak memprovokasinya, dia tetap akan menargetkan saya. Bahkan jika saya tidak memulai perang, dia tidak akan membiarkan saya lolos. Itu benar. Qin Hyuk benar-benar orang yang tercela. Kalau begitu, dia akan habis-habisan melawan Anda. Itu persis efek yang saya inginkan. Saya takut dia tidak akan memakan umpan. Baiklah, kalau begitu saya akan mengawasinya dengan ketat. Kakagan, awasi ketat pabrik dan kamar rumah sakit. Takut dia lakukan tindakan nekat. Jangan khawatir, serahkan pada saya. Kondisi Sin Sin juga sudah stabil. Saya pikir, lebih baik pulang dan merawatnya. Bagaimanapun suasana di rumah lebih baik. Ini cocok untuk pemulihan anak. Itu bagus sekali. Kalau begitu saya akan menjemputnya. Rumah Anda terlalu bobrok. Setidaknya beli yang lebih baik. Saya lupa tentang masalah ini. Baiklah, kalau begitu, mari kita pergi melihat rumah bersama besok. Jika aku mau mengunjungi villa nanti, aku akan datang menemuimu. Mengunjungi apa? Ini adalah yang saya beli untuk Anda. Saya akan tinggal di unit sebelah. Apa? Bukankah kamu marah pada pasangan itu? Saya tidak bercanda. Saya benar-benar membelikan ini untuk Anda. Sejak kakekku meninggal, tidak ada seorang pun yang sebaik ini padaku. Anda adalah teman baik saya dan mitra yang baik. Saya menjaga Anda adalah hal yang benar. Bagimu, aku hanyalah teman baik, pasangan yang baik. Ya, Aku tidak percaya. itu. Aku. Saya janji pada Anda, saya pasti akan membantu obat keluarga Anda menjadi yang paling teliti dan paling laris. Saya akan memastikan keluarga Seng Anda mendapatkan ketenaran di dalam dan luar negeri. Sekarang, lelang tanah. Bukankah akan segera dimulai? Saya ingin menunggu sampai tanah tepi laut dilelang dan menawar sebidang tanah itu juga dan membangun villa di sana juga, menghadap laut dengan bunga musim semi bermekaran. Kenapa aku tidak menyadarinya sebelumnya, bahwa kamu begitu artistik? Mulai sekarang, Anda tidak perlu takut. Kinui menindas Anda lagi. Jika dia berani menindas Anda lagi, saya akan berada di sini. Lihat bagaimana saya menghadapinya. Tang Rui, apakah kita mengambil langkah yang terlalu besar? Kali ini, gabungan investasi ini membutuhkan 500 juta. Benar Tang Rui. Saya menerima kabar bahwa Desa Longhui dan Kota Hanan memiliki rencana untuk membangun jalan raya dan jalur kereta bawah tanah, tapi hanya daerah tepi laut, daerah gurun. Tidak ada kabar. Ini bahkan lebih baik. Kita bisa membelinya dengan sangat murah. Hari ini, aku ingin membuatmu pergi dengan tangan kosong. Kalau begitu tergantung pada Tuan Muda Qin. Apakah dia memiliki kemampuan? Jangan banyak bicara. Mengerti ayam? Longhui dan Hanan, kami bertekad untuk mengakuisisi mereka. Harus memenangkan tender. Mengerti ayam? Berikutnya yang akan dilelang adalah Desa Longhu. Harga awal 2 miliar. 2,5 miliar. 3 miliar. 3,5 miliar.
Bagaimana dengan itu? Tanah yang diinginkan keluarga Qian kami. Tidak ada yang bisa merebutnya. Itu sudah banyak. Kita tidak bisa menambah lagi. Tepatnya 2 bidang tanah ini. Keluarga Qin bertekad untuk mengakuisisinya. Namun saya periksa, mereka hanya punya 10 miliar di rekening mereka. Tidak sepeser pun lebih. Yang berarti, selama saya menaikkan harga tanah hingga 10 miliar, mereka akan karena pecahnya modal kerja mereka, jatuh ke dalam keputusasaan. 4 miliar. Menawar 4 miliar untuk bidang tanah ini akan menjadi kerugian besar. Kau gila. Kau yang bermarga Tang, apakah kau melawan keluarga Qin kami? Membeli tanah hanya untuk menghasilkan uang. Saya tidak sebosan itu untuk menghabiskan 4 miliar kami hanya untuk bersaing dengan Anda. Anak muda, saat berurusan dengan orang lain tinggalkan jalan keluar, agar kita bisa bertemu lagi nanti. Long Hui dan Hanan, 2 bidang tanah ini, keduanya direncanakan untuk pembangunan. Siapa yang tidak tahu tentang ini? Membelinya berarti uang. Jika keluarga Qin tidak mampu membelinya, maka biarkan aku yang menghasilkan uang itu. 4,5 miliar. Apakah ada tawaran lebih lanjut? 4,5 miliar tawaran pertama. 4,5 miliar tawaran kedua. 4,5 miliar tawaran ketiga. Terjual. Ketua Qin punya keberanian besar. Selamat. Keluarga Qin benar-benar kaya raya. Aku mengaku kalah. Ayah dia ingin kita. Nah, kamu harus hati-hati. Jangan memprovokasi mereka yang tidak mampu kamu sakiti. Berikutnya yang akan ditawar adalah Kota Henan. Harga awal 2 miliar. Tang Rui, Long Hui dan Hanan ini adalah bidang tanah yang saling melengkapi. Karena mereka mengakuisisi Long Hui, mereka harus menawar Hanan juga. 5 miliar. Langsung dimulai dengan 5 miliar. Apakah kau sengaja menargetkan keluarga kami? Tuan, jika Anda tidak mampu bermain, Anda tidak perlu bermain, kan? Tapi sebidang tanah ini, jika jatuh ke tanganku, itu tidak akan hanya 500 juta yang bisa membelinya kembali. 5,5 miliar. Ayah, semua uang sudah dihabiskan. Bagaimana kita akan beroperasi? Setengah bulan, saham akan dirilis. Begitu harganya naik. Tidak bisakah kita langsung menjualnya? Benar. Dengan cara ini kita bahkan bisa mendapat untung. Perusahaan kita juga bisa beroperasi secara normal. Apakah ada orang lain yang menawar? 5,5 miliar tawaran pertama. 5,5 miliar tawaran kedua. 5,5 miliar tawaran ketiga. Terjual. Tang Rui, keluarga Qin saat ini sedang berada di puncak kesuksesan. Tidak ada gunanya bagi kita untuk berhadapan langsung. Tetua Gu, jangan khawatir. Aku tahu apa yang kulakukan. Kau Tang, beraninya kau menipuku. Nanti semua hutang baru dan lama, aku akan menyelesaikannya denganmu. Baiklah. Kalau begitu aku akan menunggu. Berikutnya yang akan dilalang adalah 2 bidang tanah kosong di tepi laut. Harga awal 100 juta. 100 juta. Tuan Muda Qin, sebidang tanah ini memiliki potensi pengembangan yang besar. Haruskah Anda menawarnya? Hal yang tidak berguna. Sepetak tanah kosong, kenapa membelinya? Uang di rekening, bisakah aku membiarkanmu main-main dengannya? Aku mengerti ayam. Tang Hui, jangan selalu mencoba menipu orang. Jika kamu terlalu sering berjalan di jalan malam, kamu pada akhirnya akan bertemu hantu. Tempat terpencil seperti ini, di mana ayam tidak bertelur. Hanya kau yang menginginkannya. 100 juta. Terjual. Aku tidak menyangka, sebidang tanah terakhir bisa didapatkan. Hanya dengan 100 juta. Ngomong-ngomong Tang Rui, bagaimana kamu tahu keluarga Kier tidak akan bersaing untuk tanah itu? Tentang itu, aku harus berterima kasih pada kakak, Ram. Dia memberitahuku, keluarga Qin hanya punya 10 miliar dalam dana likuid. Oleh karena itu, pantas saja saat itu, kamu tak buru-buru menawar 2 tanah tepi laut. Aku benar-benar mengagumimu. tapi setengah bulan kemudian, ketika keluarga Qin menyadari bahwa mereka membeli tanah yang salah, mereka pasti akan membalas dendam padaku dengan sengit. Akankah mereka benar-benar membalas dendam? Ini adalah masyarakat yang diatur oleh hukum sekarang. Kakak Gan, sisa urusan lainnya, aku serahkan semuanya padamu. Jangan khawatir, sesuai instruksimu, aku akan mengirim lebih banyak orang. Apakah kamu melihat orang itu, bahwa dia masuk untukku? Masuk. Apa yang kamu lakukan? Saya sedang bekerja barusan. Masih tidak jujur? Tidak. Saya benar-benar bekerja, tanpa alasan. Saya hanya diseret masuk ke sini. Kamu mengikuti King Hui selama bertahun-tahun. Bagaimana kamu bisa tiba-tiba datang bekerja di pabrikku? Kakak Gan. Kamu tidak jujur kan? Saya tidak melakukan apa-apa. Kamu mau saya bilang apa?
Aku akan pergi mengujinya. Tidak perlu mengujinya. Itu pasti. Bukan hal yang baik. Ini obat. Beraninya dia? Keuntungan membuat orang gila. Kenapa aku tidak menelepon polisi saja? Karena Qin Hui bisa mengirimnya ke sini. Aku tahu dia tidak akan mengkhianatinya. Berdasarkan ini saja, kita tidak bisa menuntutnya. Benar. Semuanya memerlukan pertimbangan matang sebelum bertindak. Kembali dan katakan pada Qin Hui untukku. Katakan padanya untuk menjauhi wilayahku dan orang-orangku. Kalau tidak, aku akan membuatnya menyesal seumur hidupnya. Enya. Hadapi masalah saat muncul. Benar. Tapi Kakak Gan, untuk urusan selanjutnya, aku akan mengandalkanmu. Baiklah, serahkan padaku. Bagus. Kalau begitu aku akan menjemput Sin dari rumah sakit. Ibu, apa yang kau lakukan? Apa yang kita lakukan? Jika aku tidak datang, aku masih tidak akan tahu bahwa kau menyembunyikan semua hal baik ini. Gelang ini milik Sumo. Berikan ke sini. Aku tidak akan menyerahkannya. Ini ada di pergelangan tanganku. Jeti ini milikku. Aku tidak akan memberikannya. Itu dibeli oleh Tang Rui. Barusan untukku. Aku bahkan belum tega memakainya. Tang Rui, lepaskan ibuku. Jika kamu mengembalikannya padaku sekarang, aku bisa melupakan yang sudah berlalu. Jika kamu tidak mengembalikannya padaku sekarang, aku akan memanggil polisi dan membuatmu ditangkap. Kembalikan. Itu hanya gelang bukan? Aku tidak membutuhkannya lagi. Tidak bisakah aku mengembalikannya saja? Dan juga, serahkan. Saya hanya mengambil milik kakak saya. Beberapa potong pakaian dan perhiasan. Untuk pacar saya. Kakak saya tidak akan keberatan. Kakak, Serahkan mereka. saya akan memberikannya. Bukankah kamu bilang akan membiarkan saya menjadi direktur bengkel? Ketika saya sampai di sana saya hanya seorang pekerja. Tepat sekali. Kamu tidak menepati janjimu. Untuk orang sepertimu, tidak menepati janji itu biasa. Aku tidak akan membiarkan Tang Rui membantumu. Kau adalah putriku dan kakak perempuan Hao Hao. Seorang kakak membantu adiknya. Apa salahnya? Sekarang hidupmu sudah baik. Apakah kau tega melihat adikmu dan tidak peduli apakah dia hidup atau mati? Kamu sudah keterlaluan. Kamu hanya peduli pada uang bukan pada orang. Bilang apa? Apa yang kamu katakan? Kamu, The film was translated and Bilang narrated apa? by M Media. katakan itu lagi jika kamu berani. Katakan lagi. Tang Rui, Tang Rui, kamu berani menyentuhku. Tunggu saja pembalasanku. Aku pasti tidak akan membiarkanmu lolos begitu saja. Mama, ayo pergi. Kamu mencari mati. Tidak apa-apa. Jadilah anak baik, jangan menangis. Jangan menangis. kenapa kamu melawannya? Dia bisa mengatakan apapun yang dia inginkan tentangku. Tapi dia berani membicarakan Sin. Aku akan mengambil nyawanya. Ayah, jangan berkelahi. Oke. Ayah mendengarkan Sin. Ayah baik, ayah juga penurut. Benar, kemarilah Sin. Ayah baru saja membeli yang baru. Sangat besar. Pemandangan di sekitarnya sangat indah. Setelah renovasi selesai sebentar lagi, kita akan pindah. Bagaimana menurutmu? Bagus. Hei, kamu keluar sini. Apel. Takut. Berlutut dan bersujud dengan keras. Dan aku tuanmu, aku akan melepaskanmu hari ini. Berdasarkan dirimu, apakah kamu layak? 2 tinju tidak sebanding dengan 4 kaki. Hari ini aku akan memberimu pelajaran. Aku. Sialan kau, bajingan. Kamu berani memukul kakekmu. Hari ini aku harus memukulmu sampai ibumu sendiri tidak mengenalimu. Hentikan omong kosong, serang aku bersama. Kakak Gan. Kita datang tepat waktu kan? Mengapa kamu di sini? Saat bajingan ini melangkah keluar, saudaraku langsung memberitahuku. Aku meninggalkan semua yang sedang kulakukan dan terbang ke sini. Kamu datang di waktu yang tepat. Aku menerobos duri dan semak belukar sepanjang jalan. Anak yang melakukan narkoba itu
adalah anak buah orang ini di dalam pabrik. Kalau tidak, Apa yang kamu katakan? Hal-hal yang melanggar hukum dan disiplin tidak bisa kita lakukan. kalau begitu katakan padaku bagaimana kita harus menyelesaikan ini. Telanjangi dia dan lemparkan dia ke kantor Kinhul. Mulai. Baiklah. Kakak ipar, tidak kakak Gan. Halo, Seseorang telah dirawat di rumah sakit. Cepat datang ke rumah sakit. Kau bajingan tidak bermoral. Menjual barang palsu. diam. Ada apa? Bicaralah pelan-pelan. Suamiku, awalnya baik-baik saja. Tetapi setelah meminum Ancient One-mu, dia sekarang kolaps. Jika terjadi sesuatu pada ayahku, aku tidak akan selesai denganmu. Baru-baru ini ayahku meminum Ancient One-mu dan belum membuka matanya sejak saat itu. Kau harus bertanggung jawab. Aku akan bertanggung jawab. Tunggu sampai kebenaran masalah diselidiki. Jika itu disebabkan oleh masalah dengan Ancient One kami maka pasti akan bertanggung jawab. Apa maksudmu? Kau bilang kami salah menuduhmu. Benarkah? Tepat sekali. Niat saya adalah menyelidiki terlebih dahulu. Apa maksudmu? Bukan apa-apa. Seperti ini. Jangan berdebat dulu. Jangan ganggu perawatan dokter. Mari kita keluar dan bicara. Kami tidak mencoba untuk menghindari tanggung jawab, tetapi untuk mencari tahu dengan jelas keseluruhan cerita masalah ini. Ancient One yang Anda beli, tolong biarkan saya melihat kotak obatnya. Kudengar ada masalah dengan Ancient One. Biar kulihat. Adakah yang bisa kubantu? Anda tidak diterima di sini. Keluar. Kau tidak butuh bantuan. Mungkin keluarga yang membutuhkannya. Aku punya pengacara terbaik di sini, seluruh Ninchan, untuk memenangkan gugatan bagi mereka. Tuan Muda Qin, Anda benar-benar seorang yang berkualitas. Bayangan, kemanapun saya pergi, Anda berhasil mengikuti. Berhenti mengatakan hal-hal yang tidak berguna. Tanggui kamu dalam masalah. Aku akan menuntutmu sampai bangkrut. Suamiku baru saja memakan Ancient One mereka. Dan kondisinya memburuk. Kau harus memberikan keadilan bagi kami. Lalu berapa banyak kompensasi yang sebenarnya bisa kami terima? Aku dengar, biaya pengacara sangat tinggi. Bisakah kau benar-benar membantu secara gratis? Gratis, aku di sini hanya untuk meluruskan kesalahan dan mengulurkan tangan membantu. Kinhue, apa yang kamu inginkan? Hadapi aku. Tentu, selama kamu setuju untuk menikah denganku dan menjual saham pabrik farmasi kepadaku, aku akan segera melepaskanmu. Jangan harap. Kalau begitu tunggu saja pabrik farmasi itu bangkrut. Alasan untuk masalah ini belum diselidiki dengan jelas. Dasar apa yang Anda miliki untuk menuntut saya? Selain itu, mengenai insiden hari ini, menurut pendapat saya, pabrik farmasi Jiji kami sama sekali tidak menanggung tanggung jawab apapun. Ancient One yang Anda beli tidak dibeli dari apotek yang sah. Aku membelinya di apotik. Itu jelas bukan apotek yang sah. Aku membelinya di apotik. Anda mengambil obat palsu dari luar. Berpura-pura itu adalah Ancient One. Untuk memeras saya bisa menuntut Anda. Kau memfitnah kami. Obatmu menyebabkan masalah. Namun kau tidak mau bertanggung jawab. Ancient One yang dibeli dari apotek yang sah. Semuanya memiliki label anti pemalsuan. Tetapi yang Anda beli jelas palsu. Ibu di mana tepatnya? Ibu membeli ini. Hari aku meninggalkan rumah sakit. Seseorang menjualnya. Harganya lebih murah lebih dari 10 yuan. Aku langsung membelinya. Ibu, kau akan membunuh ayah. Di mana obatnya? Bukti. Tidak ada bukti. Lihat saja aku akan menuntut kalian semua sampai mati. Sekarang buktinya hilang. Kau melakukan pembunuhan demi keuntungan. Obat itu, Anda baru saja memberikannya kepada saya. Dan kami seharusnya memiliki rekaman pengawasan. Kebenaran masalah ini akan jelas dengan satu penyelidikan. Tuan Muda Kia, jika kamu ingin membuat masalah di sini, kamu harus melewati aku dulu. Tang Rui, tunggu saja aku. Cepat atau lambat aku akan membunuhmu. Beritahu mereka dan bersiap untuk bertindak. Dia jatuh sakit dan tidak bisa pulih. Kami benar-benar kehabisan uang untuk pengobatan. Jangan menangis. Tetaplah dan terima perawatan. Di rumah sakit kami dulu. Biaya dasar. Rumah sakit bisa menanggung. Tidak. The film was translated Tidak apa-apa. and Bukan narrated apa-apa. by M. Fokus Media. saja pada perawatan. Pergilah beristirahat. Direktur Shin, kamu balas kejahatan dengan kebaikan. Ketika kami pertama kali tiba, bagaimana sikap mereka? Justru karena dia baik hati, sehingga dia bisa menjadi bos perusahaan farmasi yang baik. Memproduksi barang palsu, menjual barang palsu, menyewa pembunuh bayaran. Salah satu saja sudah cukup menjamin. Obrolan dengan polisi. Ini seperti yang saya duga. Kakak Krui, bagaimana kamu bisa
Begitu banyak akal. Setiap kali aku menyelidiki berdasarkan apa yang kamu katakan, aku selalu menemukan sesuatu. Dalam laporan berita kehidupan sebelumnya, berulang kali menyerang mereka, merinci aktivitas kriminal, keluarga Qin. Tentu saja saya tahu segalanya. Kamu pasti seorang peramal. Sesuatu seperti itu. Bagaimana kalau kakak Rui? Kamu meramal nasibku. Lihat kapan aku akan menjadi kaya raya. Pabrik farmasi berkembang pesat sekarang. Tahun ini, perkiraan keuntungan tahun ini akan melebihi 100 juta. Dalam beberapa tahun, kita akan go public. Kamu tidak menganggap ini sebagai menjadi kaya raya. Tepat sekali. Mengikuti kakak Rui untuk menjadi kaya raya. Nanti malam ini, saya akan memberikan Anda sebuah dokumen. Kirimkan itu ke departemen terkait. Saya jamin itu akan langsung tepat sasaran. Saya ingin keluarga Ken dari Ningcheng menghilang sepenuhnya. Oke, serahkan padaku. Pemerintah Ningcheng baru-baru ini mengumumkan rencana baru. Sebuah resort tepi laut bersama dengan hotel bintang 5 dan fasilitas pendukung terkait telah disetujui. Ini adalah proyek pembangunan terbaru. Fokus pariwisata dan rekreasi di masa depan akan bergeser ke tepi laut. Tang Rui, kamu benar-benar ahli strategi ulung. Lihat sekarang, setelah rencana telah diselesaikan, tanah di tepi laut tiba-tiba meningkat 10 kali lipat. 10 kali lipat. Bukankah itu 1 miliar? Yaitu 1 miliar. Sekarang Tang Rui telah menjadi orang terkaya dan bahkan seluruh Qinghai. Bagaimana mungkin menghasilkan 1 miliar sekaligus? Sekarang baru 10 kali lipat. Itu akan terus bertambah di masa depan. Guan benar. Tang Rui sekarang sosok yang sangat dikari. Di Ningcheng, dia bahkan lebih hebat dariku. Beraninya saya membandingkan diri saya dengan tetua Gu. Semua pencapaian saya ini adalah berkat dukungan Anda. Lihat, aku hanya suka mendengarkan Tang Rui berbicara. Jelas dia adalah orangnya yang membimbingku menghasilkan uang. Namun dia memberikan pujian kepadaku. Jing Jia juga mengesankan. Setelah insiden obat palsu, dia bahkan memberikan perawatan gratis kepada mereka yang membeli obat palsu. Sekarang semua orang berkata, Jiqi adalah perusahaan farmasi yang teliti. And Shen Wan Langka. Pencatatan sudah di depan mata. Itu bagus, ayo bersulang. 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 Halo. Zheng Jie dan putrimu ada di tanganku. Datanglah sekarang ke tepi laut. Bangunan terbengkalai untuk menemuiku. Qin Hui. Saya datang sendirian. Di mana Anda sekarang? Qin Hui. Keluar. Sungguh mengharukan. Pahlawan menyelamatkan sang jelita. Seorang ayah yang baik tiada tara. Cukup omong kosong. Di mana mereka? Jika kamu ingin menyelamatkan mereka, kamu harus lihat apa yang kamu mampu lakukan. Pukul dia. Di mana mereka? Terus pukul dia. Sekarang kamu tahu betapa hebatnya aku. Di mana mereka? Kamu benar-benar sangat setia dan benar. Bahkan pada saat seperti ini, kamu masih memikirkan kekasih kecilmu. Jika sesuatu terjadi pada mereka hari ini, aku akan membuat keluarga Qinmu membayar harganya. Aku sangat takut. Seseorang bawa mereka ke sini untukku. Tang Rui. Ayah, Jangan khawatir. Saya pasti akan menyelamatkan Anda dan mengeluarkan Anda. Jika kamu ingin menyelamatkan mereka, kamu bisa. Berikan padaku sebidang tanah kosong di tepi laut itu, dan pabrik farmasimu. Maka aku akan melepaskan mereka berdua. Tang Rui jangan. Kamu tidak boleh memberinya apapun. Jalan jika kamu mengikutiku lebih awal. Semua masalah ini tidak akan terjadi kemudian. Aku benci. Setelah aku membunuh Tang Rui, aku akan mengeksekusimu di sini. Jangan sentuh dia. Selama Anda tidak menyentuhnya, saya bisa memberikan apapun kepada Anda. Berikan semuanya padaku. Kau. Baru sekarang kamu tahu cara menurut. Terlambat. Jika kamu menurut lebih awal, itu akan menyelamatkan aku dari masalah. Bukankah Anda menginginkan pabrik farmasi dan tanah itu? Baiklah, saya akan memberikan semuanya kepada Anda. Biarkan mereka pergi dulu. Oke.
Terlambat. Mereka berdua. Kamu hanya bisa memilih satu sekarang. Apakah kamu menginginkan kekasihmu? Atau kamu menginginkan putrimu? Qinhu Anda. Tang Rui selamatkan Xin Xin. Obatnya hanya bisa bertahan sampai sore ini. Cepat selamatkan dia dan bawa dia keluar. Ayah. Apakah kamu menderita? Kamu sangat menderita. Ketika kamu mencuri barang-barangku saat itu, aku juga menderita. Jika bukan karenamu, Senjia sudah menjadi milikku sejak lama. Pabrik farmasi itu milikku. Semuanya milikku. Baiklah. Saya akan memberikan semuanya kepada Anda. Pabrik farmasi itu. Dan buang saya. Saya bisa memberikan semuanya kepada Anda. Terlambat. Terlambat. Mereka berdua. Kamu hanya bisa memilih satu. Saya ingin putri saya. Kamu memiliki perasaan yang mendalam padanya. Dulu, jika kamu mengikutiku, semua masalah ini tidak akan terjadi. The film was Biarkan Xin Xin pergi. translated and Jingan. narrated by M Media. Jingan, kamu juga seorang pria dunia bawah. Berapa banyak uang yang dia berikan padamu? Aku akan memberimu 2 kali lipat. Dia memberiku 10 juta. 10 juta. Aku akan memberimu 20 juta. Jangan lepaskan aku. Cengang, jangan dengarkan omong kosongnya. Kakak Krui, tawaran di sini telah naik menjadi 20 juta. Tapi, aku tetap bersamanya. Setidaknya dia tidak mendapatkan uang kotor. Aku masih ingin hidup beberapa tahun lagi. Jangan. Biarkan Xin Xin pergi. Seseorang. Biarkan mereka pergi. Pukulan ini adalah untuk putri saya. Siapa yang menyuruh Anda menyentuhnya? Siapa yang menyuruh Anda menyentuhnya? Tamparan ini adalah untuk Senjia. Siapa yang menyuruhmu mengganggunya? Beraninya kau mengganggunya. Kakak Krui cukup. Jika kamu memukul anak ini dan terjadi sesuatu, itu akan jadi masalah. Tunggu saja aku. Aku tidak akan melepaskanmu. Pergi. Qin Hui. Hari ini aku akan mengirimmu ke penjara. Kamu Qin Hui. Ini aku. Bawa dia pergi. Jangan bergerak. Bukan aku yang memukulnya barusan. Terima kasih atas materi yang Anda berikan. Kami dapat menutup kasus ini dengan lancar. Kami membawa Qin Hui pergi sekarang. Dia seharusnya dihukum setidaknya beberapa dekade. Terima kasih atas kerja kerasmu. Kamu mengatur semuanya dan tidak memberitahuku. Aku tidak menyangka dia akan bertindak nekat dan menculikmu serta Xin Xin. Aku pikir dia hanya akan menargetkan pabrik dan aku. Kalau begitu di masa depan, kamu tidak boleh datang sendirian. Aku tidak akan pernah membiarkan siapapun menculikmu lagi. Bagaimana? Kesehatan Xin Xin sudah sangat baik. Dia bisa dipulangkan dan pulang. Bagus sekali. Penyakit Xin Xin akhirnya sembuh. Bibi Senjia, aku sudah sembuh. Bisakah aku pergi ke sekolah sekarang? Tentu saja kamu bisa. Setelah kau keluar dari rumah sakit, kau akan pergi ke sekolah. Meskipun penyakit Xin Xin sudah sembuh, dia masih membutuhkan perhatian yang cermat. Baiklah, terima kasih. Kita dekat. Kenapa harus sungkan? Tang Rui memberitahuku. Rumah barumu, tepat di sebelah rumah kita. Di masa depan, masalah merawat Xin Xin masih akan sering merepotkanmu. Jangan khawatir, aku akan merawat Xin Xin dan menjaganya seolah dia putriku sendiri. Baiklah putri yang baik. Ayo pulang. Ayo pergi. Ayo pergi, pulang. Ayo pergi. Mulai sekarang, ini adalah rumah barumu. Pelan-pelan Xin Xin. Aku tidak pernah berpikir, hanya dalam beberapa bulan, rasanya seperti mimpi. Akan ada lebih banyak lagi di masa depan. Kejutan yang menanti kita. Kenapa kau di sini? Mulai sekarang kita, semua akan hidup bersama. Pesta bertiga. Aku tak menyangka setelah hidup kedua, akan ada keberuntungan sebaik ini. Ayo pergi. Ayo pergi. Tidak. Ayo pergi.